radio ini belum bisa disebut kolektor katanya. Ini radio ini mahal sekali dulunya. Kenapa radio ini menjadi laku di Indonesia? Secara tidak sengaja, lambangnya ini seperti lambang Gatot Kaca. Gatot Kaca yang di dadanya itu, lambangnya seperti sebetulnya ini kan arah mata angin. Tapi karena waktu itu pas dibikinnya, pada zaman dahulu orang-orang membeli karena bangga memiliki radio Gatot Kaca. Padahal tipenya sendiri BX638A. Ini diperkirakan produksinya tahun 54. Ini masih Philips, belum jadi Ralin. Oke, kita jalan lagi. Dia gunakan pada saat itu 1890, lalu dipatenkan 1910, dipatenkan oleh Marconi bahwa dia adalah penemu gelombang radio ini. Dan hebatnya Marconi itu mendapat hadiah Nobel tahun 1919 lah, antara 20 itu, ketika ada kapal karam, radio yang di kapal itu yang menyalurkan informasi dan stasiun-stasiun radio di sana menggunakan informasi untuk menginformasikan bahwa ada kapal yang butuh pertolongan. Ya, banyaklah yang menolong. Saya nggak tahu Titanic sebelum pada saat itu kayaknya dia belum punya itu ya kayaknya ya. Jadi bayangkan dari suatu kapal yang tenggelam itu hanya 6 yang meninggal. Karena hebatnya penemuan dia, Marconi mendapat hadiah Nobel. Jadi pada saat itu Nobel memberikan hadiahnya pada yang selamatnya ribuan, yang meninggalnya hanya 6. Itu luar biasa. Yang 6 ini mungkin itu bisa mungkin. Nah, tapi penyelamatan begitu cepat karena informasi yang tersebar pada saat itu begitu cepat. Nah, Marconi ini sulit sekali saya dapat di pedalaman Thailand ini. Karena saya cari di Singapura, di Malaysia, di Jepang nggak ada ini. Di Indonesia, di Korea, saya harus punya karena ini kan sejarah pertama penemu radionya gitu. Alhamdulillah dapat, walaupun saya belum begitu puas karena ini yang tahun 50. Saya pengen dapetnya 1920 yang pertama kali diciptakan. Dan luar biasa susah sekali. Kemarin perayaan 100 tahun radio Marconi. Sulit sekali mencarinya. Nah, ini kita boleh bangga. Ini kan saking ininya jadi nama jalan ya, Jalan Marconi. Marconi Morse gitu ya. Nah, ini Marconi. Ini harus kalau kolektor radio baru dikatakan kolektor kalau udah punya Marconi dulu. Kalau belum punya Marconi masih. Sebetulnya ada satu lagi penemu radio di Amerika, Tesla, Nikola Tesla, yang akhirnya dibeli hak ciptanya sama mobil Tesla, dibeli. Teknologinya sama, AC/DC digunakan di kumparan yang digunakan di Tesla itu, dia tidak pakai persneling. Kumparan itulah yang digunakan oleh Tesla, yang beli oleh Elon Musk ya. Jadi mobil listrik seperti sekarang yang berjalan, dan mobilnya sangat mahal. Padahal penemuan awalnya dari ide radio itu. Nah, ini Marconi. Nah, ini radio bayangkan pada tahun 1960 dan sebelumnya Bandung tuh udah bisa bikin radio. Iya. Biar pendengaran jelas. Udah bisa bikin radio seperti begini gitu Bandung. Ini hebatnya. Mungkin maaf bukan bermaksud riak, tapi menurut informasi tinggal saya yang punya radio ini. Kenapa? Radio ini nggak bisa hidup tanpa speaker besar di bawahnya. Bayangkan betapa kayanya orang-orang yang bisa membeli radio ini. Pada saat itu kan orang segede-gede gini, tapi dia mengeluarkan radio segede gini. Tahun 60, rumahnya segede apa ya? Pasti bukan RSSS kan, mote cukup. Nah ini nyambung. Jadi kalau mau dihidupkan dia nggak bisa lepas sama bawahnya. Sama mereknya Ralin, radio listrik. Nah ini bukti sejarahnya. Perusahaan industri dan dagang PNRI radio dan listrik negara Ralin. Nah ini buku servis yang saya temukan di Sidoarjo setelah 4 tahun berburu nih. Belum lama, baru dapat 2 bulanan lah. Ini buku servis ada serinya 25, jadi zaman dulu bisa memperbaiki sendiri. Oke, nah ini juga sejarah Indonesia. Ini tahun 50. Philips, waktu itu masih Philips, belum Ralin, dari Belanda datang memberi penghargaan kepada Bung Karno karena ini adalah radio ke 100.000 ya. Jadi waktu itu 100.000 perayaan 100.000 radio yang telah dijual di Indonesia. Pada saat itu dahsyat, negara lain nggak ada yang punya pabrik radio dan nggak ada penjualan yang sehebat itu. Sama mungkin dengan sekarang penjualan motor ya. Makanya Valentino Rossi pakai merek motor tertentu karena memang kita menjadi pembeli terbesar ya pada saat itu ini. Nah ini sering dipanggil dengan radio roti karena bentuknya seperti roti gitu kan. Jadi ini juga wajib dikoleksi, dan ini koleksi yang paling murah nih. Dari semua koleksi ini masih mudah didapatkan di Indonesia.
dan harganya masih murah. Maksudnya kita bisa dapat di bawah 2 juta. Kadang-kadang kalau beruntung dari pedagang yang nggak ngerti sejarah ini, mungkin 500.000. Dulu saya beli 250.000 dari ini. Setelah gara-gara ada di pameran ditulis punya Bung Karno jadi 2 juta. Memang serba salah. Kita informasiin, efeknya mereka jadi tahu, tapi pedagang jadi matok itu jadi harga mahal. Ini bukan beres pameran ini Bu, saya harus siap-siap ditawar. Saya akan jual koleksi saya, kebetulan bagian yang marketing dan jual yang ini dia sampai ngeksporin radio kan, tapi hanya bukan radio Indonesia. Pralin ini sampai kapanpun saya akan jaga, sampai anak cucu ini mah harus dijaga dan akan ada duanya. Kita boleh banget, saya sudah pergi sendiri ke Malaysia, pabrik General Electric, ternyata dia cuma perakitan, itu pun transistor. Thailand namanya Tanin radionya, tahun 78 dia produksi, itu pun transistor. Amerika tahun 50-an, yang Bel Air gitu kan, betul-betul kan warna-warna. Ini termasuk di koleksi, cuma masalahnya kalau udah rusak benerinnya susah. Saya 6 bulan loh benerin ini, ada satu tukang yang saya bilang saya bayar berapapun asal hidup. Dia sebenarnya nggak bisa, setelah hidup ini dia pensiun Pak, saya nggak mau lagi benerin. Susah pisang, karena memindahkan daya suara dari radio ke PH itu loh luar biasa. Ini kan satu, ini yang sangat berbeda gitu kan, dari daya pengaturan sinyalnya. Oke, yang terbaik. Jadi kelebihannya salah satunya yang akhirnya dipilih orang yang lain. Kalau lagi benerin radio, kalau orang kesetrum kan nggak pernah dengar ada orang kesetrum radio sampai mati. Nah, alhamdulillah nggak ada. Saya memaksain staff saya untuk bisa, kebetulan berhalangan ya, Kang Sarif. Itu jadi dia parsial. Jadi listrik ini di sini. Jadi kalau kesetrum cuma kecil lah di situ. Mau coba? Nah, dijual radio-radio yang di sininya ada nama kota-kota. Ini dibuat oleh Austria, tapi untuk pasar Indonesia. Nanti bisa diperhatikan. Di sini Bandungnya sudah Bandung. Saya punya yang masih Bandoeng. Bogornya masih Buitenzorg, gitu kan. Jakartanya masih Batavia, tapi ini sudah peralihan. Jadi udah Jakartanya di Jakarta, belum Batavia. Ada yang lebih tua di rumah, itu masih Batavia, bukan di Jakarta lagi. Bayangkan Austria tuh mikirin market Indonesia bagus tahun 51 sampai dikirim. Mungkin dia pengen ngikutin si Philip ya. Dia mikirin sini. Nah, ini radio kebanggaan saya. Saya juga katanya di Indonesia tinggal saya yang punya ini katanya. Saya pun beli ini nggak sengaja. Saya cuma ngeliat kok aneh ya radio dibikin kayak apa namanya? Kue apa namanya? Kue tambak. Nah, si radio teh kue tambak. Bahannya Robin lagi. Bukan Batman gitu ya. Kebetulan tukang sayur di rumah saya namanya Mang Robin lagi. Saya pengen nanya Mang Robin mau betul sudah. Ternyata diketemukanlah potongan koran di Inggris, potongan koran di Inggris tahun 1956. Saya masih punya fotonya, potongan itu. Ini diiklankan di Inggris dan ditulis Made in Indonesia. Jadi ini Mang Robin ini asli Indonesia. Perkembangan tapi bodinya tua karena setelah ini bodinya berubah menjadi backlit yang ini bahan. Nah ini langka. Nah ini juga mungkin katanya radio tahun 56 Hallicrafter kalau bisa lihat di googling, ini Hallicrafter ini dulu pencipta alat komunikasi militer. Jadi ini cukup langka. Ini oleh-oleh dari teman dibawain saya langsung dari Amerika. Buat saya udah kita hidupkan gitu. Ini termasuk langka juga. Ini kalau ditutup jadi kayak biasa aja gitu, kayak koper gitu. Tapi ketika dibuka gini dia seperti menunjukkan peta. Di sini ada jelas tulisannya copyright 1956. Ini cukup langka juga. Harus punya juga kita buat cerita. Ini Grundig kolektor Indonesia ya. Ini disebut rajanya. Ini radio ini diproduksi tahun 1940. Sebetulnya tipe dia namanya BX676X. Tapi dalam sejarah radio ini yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Jadi kalau lihat dalam sejarah termasuk di filmnya Jenderal Sudirman itu selalu memegang radio. Nah, tujuannya apa pada saat itu gitu kan? Bukan mau request kan. Menanya nama requestnya kirim-kirim. Dulu itu ternyata untuk menyimak pergerakan Belanda. Jadi Belanda itu radio itu kan disiar pada saat itu India biasanya yang paling enak keterima di kita, mau Australia. Dia nggak dengar Belanda lagi bergerak ke Sidoarjo atau kalau waktu itu di sekitar Jogja ya perang guerilla itu terdengar Belanda lagi ada di Sleman atau di mana, maka Jenderal Sudirman mengalihkan penyerangannya. Nah, ada 7 radio yang saya tahu referensinya. Salah satunya ini, bukan ini yang dipegang oleh Jenderal, tapi radio yang jenisnya sama. Yang asli benar-benar dipegang oleh Jenderal Sudirman ada di Museum TNI. Museum TNI, satu lagi di Museum Fathahillah. Itu tinggal 2.